Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nicholas Putra di program Inspirasi Sehat untuk Kesejahteraan Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang talasemia, sebuah kondisi medis yang perlu kita kenali lebih dalam. Talasemia adalah gangguan genetik pada darah yang mempengaruhi produksi hemoglobin, sebuah protein penting yang membawa oksigen dalam sel darah merah kita. Gangguan ini dapat menyebabkan anemia, kelelahan, sesak napas, hingga komplikasi yang lebih besar. Talasemia adalah kondisi seumur hidup yang membutuhkan perawatan medis terus-menerus. Saat ini terdapat lebih dari 10.531 pasien talasemia di Indonesia dan diperkirakan 2.500 bayi baru lahir dengan talasemia setiap tahunnya di Indonesia. 80% di antara bayi-bayi tersebut masuk ke dalam kategori akut sehingga berisiko membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Kesadaran tentang talasemia tentu tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, kami sudah terhubung dengan Wisnu Adityo yang tengah melakukan liputan langsung di lapangan untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini. Wisnu? Baik, terima kasih Nicholas. Sekarang saya berada di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Saat ini saya akan mewawancari masyarakat sekitar untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat terkait penyakit tersebut. Pernah sih sebenarnya, cuman kayak belum terlalu tahu juga. Itu iya semacam penyakit sih taunya, cuman nggak tahu. Pernah dengar istilahnya tapi nggak ngerti definisinya. Pernah dengar, Mas? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Nah, kalau itu saya tidak bisa menjelaskan. Pernah dengar tentang talasemia, mungkin dari keluarga, kerabat, atau mungkin dari sosial media? Belum. Istilah pernah, tapi nggak pernah aku selidiki lebih lanjut sih. Pernah. Talasemia saya lebih kurang tahu sih sebenarnya kayak gimana. Berarti cuma tahu? Iya, tahu nama aja. Namanya ya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu pas ada temen yang bikin cerita pendek gitu tentang itu. Apa ya? Kayak dari TV atau dari video gitu. Kadang ada juga bacaan tapi aku lupa, udah lama sih. Dengarnya sih dari media sosial atau dari TV juga pernah. Buku. Dari buku? Sekolah, iya. Sosial media sih. Biasanya dari Instagram, terus juga bisa dari web-web gitu sih. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang talasemia, rasa kepedulian masyarakat kepada para pengidap juga minim. Banyak dari pengidap talasemia juga dianggap berbohong, pemalas, bahkan dibully dengan berbagai alasan. Lantas, bagaimana kisah pengidap talasemia dengan masa lalunya yang penuh tantangan? Oleh karena itu, saat ini kami sudah terhubung dengan Wisnu yang sedang bersama Fadel, salah seorang pengidap talasemia. Baik, sebelumnya kita sudah melihat seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang talasemia. Sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pasien talasemia. Boleh diperkenalkan? Nama saya Muhammad Fadil Nuriyandi, usianya hampir 30 tahun. Saya pekerjaannya sebagai content creator Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Oke, baik. Jadi, kapan pertama kali Anda atau keluarga menyadari bahwa Anda mengidap talasemia? Mengidap talasemia itu waktu umur 8 bulan ya. Saat itu orang tua aku kayak ngeliat kok aku tampak pucet, sering sakit kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya diputuskan ke rumah sakit, oh ini kayaknya demam berdarah deh. Terus sampai situ tetap aja masih kelihatan pucet, sampai akhirnya di tes lab HB-ku tuh udah sampai 4. Nah, udah sampai 4, diteliti ke rumah sakit Cipto waktu itu sama dokter Maria. Pas dites, anak ibu ada suatu penyakit genetik namanya talasemia. Dari kejadian itu apa yang Anda atau keluarga lakukan ketika mengetahui bahwa Anda telah mengidap talasemia? Waktu awal aku mengidap talasemia, dikatakan dokter harus treatment transfusi darah sama minum kelasi besi. Cuman pada saat itu aku ada pengobatan tradisional juga, sempat saudara-saudara aku juga sempat meng-awarekan nih talasemia kan. Suruh tes di luar negeri, suruh treatment segala macem. Cuman gitu. Pada akhirnya emang saat itu belum ada obat yang menyembuhkan talasemia, jadinya harus treatment transfusi darah aja sampai saat ini.
minum Oh, obat. kalau boleh tahu sampai dibawa ke luar negerinya itu sampai kemana itu? Sampai ke Singapura waktu awal-awal itu. Cuman belum sampai ke tahap itu, aku udah memutuskan udah nggak apa di sini aja, berobat di sini aja buat transfusi darah rutin gitu. Karena dulu-dulu itu belum ada yang namanya bone marrow transplantation (BMT). Itu buat menyembuhkan thalassemia. Cuma itu kan rate kesembuhannya itu belum 100% sampai saat ini. Jadi udah jadi pengobatannya udah deh aku jalanin aja transfusi sampai saat ini gitu. Oke, baik. Dan juga apa yang Anda dan keluarga ketahui tentang thalassemia? Awalnya itu ibuku juga belum tahu kan thalassemia itu apa. Aku juga waktu itu perkembangan teknologi juga belum begitu pesat seperti saat sekarang. Iya, oke. Dijelasin dokter kalau thalassemia itu harus menjaga kondisi pasiennya agar tidak tercapek. Pas sekolah juga jangan terlalu seperti orang-orang pada umumnya. Iya, betul. Ada harus hal-hal yang harus dikontrol sama pasien itu sendiri dan mesti jangan telat transfusi. Saat itu juga aku dikasih tahu, oh jangan terlalu berat gitu-gitu. Dan ibuku juga sampai kasih tahu ke pihak sekolah kalau anaknya sakit thalassemia. Jadi untuk saat itu udah aku tiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali waktunya transfusi darah, ya aku izin transfusi darah. Tapi kalau dari kenalan dekatnya Kak Fadel ini, kira-kira orang-orang sekitar mengetahui tentang thalassemia ini nggak? Waktu sekolah aku sempat ada yang namanya pembulian ya. Itu Oke, sering ya. banget terjadi. Aku ngalamin banget sampai bener-bener gak mau sekolah. Cuman ibuku sama keluargaku kayak ngapain nggak sekolah, nanti gedenya mau ngapain gitu. Jangan karena sakit gak sekolah gitu. Akhirnya pas SMP SMA aku udah sampai menerima aku ada thalassemia. Iya emang gue sakit, gue vampir gitu. Harus ngecas tiap bulan, jadi akhirnya mereka capek sendiri gitu. Sebelumnya nih kakak kan menjelaskan kalau kakak kan juga sempat transfusi darah ya. Untuk transfusi darahnya berapa kali dalam kurun waktu tertentu? Waktu itu aku 2 minggu sekali, 3 minggu sekali transfusi darah. Cuman waktu tahun 2002 aku sempat ada yang namanya pembesaran limpa, sehingga aku harus di splenektomi, itu operasi besar pengangkatan limpa. Sejak saat itu saya transfusi darah jadi sebulan sekali sampai 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Ketika Kak Fadel bepergian, ada nggak sih kayak barang khusus yang perlu dibawa? Kalau dari dulu sih aku yang aku bawa sih obat kelasi besi ya. Itu yang aku harus minum setiap hari itu untuk membuang zat besi dalam tubuh gara-gara kebanyakan zat besi akibat transfusi darah. Untuk saat ini aku ada komplikasi jantung dan diabetes dan aku jadi harus membawa ekstra obat juga buat obat jantung dan insulin diabetes seperti itu. Jadi setiap mau makan aku harus suntik insulin. Dan mau tidur harus suntik insulin juga gitu. Untuk pengobatan thalassemia ini rutinitasnya seperti apa? Rutinitas thalassemia itu yang harus kita jalani itu selain transfusi darah tiap 3 minggu sekali kayak aku, minum obat tiap hari, lalu kita harus ada tes lab penunjang kayak tes jantung, tes MRI gitu. Kita harus memaintain tubuh kita itu agar tidak terjadinya komplikasi seperti aku sekarang nih. Ternyata ada komplikasi di tahun 2019 waktu bulan Juni. Awalnya aku katanya COVID, cuman pas diselidiki lebih lanjut sama Prof Ria, ternyata aku ada komplikasi jantung dan diabetes. Jadi untuk yang belum kena komplikasi, pasien-pasien itu wajib banget sih. Jadi memaintain tubuhnya itu harus cek lab rutin gitu. Harus ada cek lab yang harus diperiksa tiap tahunnya, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan gitu. Pada 28 Juni 2019 aku dinyatakan komplikasi. Waktu itu dada aku kayak nyesek banget, terus dokter kayak nganjurin, kok pas dicek gak apa-apa, cuman coba kalau misalnya besok masih begitu juga dibawa ke IGD. Pas dicek segala macam, ternyata hasilku bukan COVID, ternyata ada komplikasi jantung dan diabetes. Dan saat itu jantung aku udah lemah banget, dan aku gulanya pas itu udah sampai 500. Dan gak lama besokannya kok makin parah kejadian itu, sampai akhirnya aku
harus dikejut jantung, namanya ada alat defibrillator, jadi harus dikejut jantung karena jantung aku udah nggak kuat buat pompa tubuh ini gitu. Berarti rintangannya jelas gak nanggung-nanggung juga ya? Iya. Pasti banyak juga ya? Sama rintangan mental kita sih 80% dari penyintas thalassemia itu pasti tanpa dipungkiri tuh ada sempat down tuh pasti tak terelakkan lah, pasti ada. Pengalaman apa yang membekas untuk kakak? Ada efek samping kah dari perawatan yang diterima? Yang membekas itu tahun 2004 aku sempat dioperasi besar frektomi, itu ada pendarahan dan terjadi operasi mesti 2 kali. Lalu aku di 2019 kemarin yang masuk IGD itu aku ada komplikasi diabetes dan jantung. Saat itu aku udah hampir dinyatakan nggak ada, tapi blessing in disguise, nyawa aku bisa tertolong. Mungkin emang Tuhan belum menakdirkan aku, emang aku masih ada tugas lain gitu untuk thalassemia. Jadi aku akhirnya bisa hidup lagi waktu itu. Sempat berhenti jantung itu sekitar 40 menit sampai 1 jam, cuman alhamdulillah sampai saat ini aku bisa. Blessing still exists ya? Bisa bangkit lagi lah. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Fadel. Melalui kisah Fadel, kita diajak untuk menelisik lika-liku kehidupan dari seorang pengidap thalassemia. Berat, sulit, penuh rintangan. Pada akhirnya tidak ada satupun kata yang mampu menggambarkannya. Namun, untuk bisa memahami para pengidap thalassemia, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu thalassemia dan bagaimana penyakit ini bekerja pada tubuh pengidap. Oleh karena itu, kami sudah terhubung dengan Yofi dan Prof. Amalia. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Profesor Dr. Pustika Amalia Wediyat, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi. Ya, dokter, apa itu thalassemia? Ya, thalassemia itu adalah suatu penyakit, ya, penyakit kelainan sel darah merah bawaan atau genetik, ya, yang disebabkan bentuk sel darah merahnya itu tidak bisa utuh karena ada satu protein yang di dalam sel darah merah itu hilang atau berkurang, sehingga umur sel darah merah itu lebih pendek dari biasanya, cepat pecah, dan anaknya itu atau pasiennya itu akan mengalami yang namanya anemia atau kurang darah. Baik, kurang darah. Kemudian apa saja sih jenis dari thalassemia itu, dok? Jenis thalassemia, oke. Thalassemia itu kita lihat kalau secara kasat mata, ya, kalau kita lihat anak itu butuh transfusi rutin, itu dibilangnya adalah thalassemia yang butuh transfusi rutin atau thalassemia mayor dibilangnya. Ada lagi anak itu butuh transfusi tetapi tidak rutin, ya, dibilang itu adalah thalassemia intermedia, atau orang itu punya gen thalassemia tetapi dia tidak menunjukkan gejala, itu kita bilang thalassemia minor. Nah, itu kalau dilihat dari gejalanya, ya. Tetapi bisa juga dilihat dari protein apa yang hilang di dalam sel darah merah itu. Kalau protein alfa yang hilang, kita bilangnya thalassemia alfa, atau protein beta yang hilang, itu disebut thalassemia beta atau gabungan antara keduanya. Boleh dijelaskan sedikit tentang gejalanya apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia? Ya, tadi seperti dikatakan bahwa thalassemia itu kan tidak bisa membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merahnya mudah pecah. Nah, apa yang terjadi tadi? Anaknya menjadi pucat, ya, jadi pucat, letih, lesu, lemah, atau tidak bisa main seperti anak-anak normal. Terus kemudian karena sel darah merah pecah, kadang-kadang mengeluarkan zat warna kuning yang ada di dalam darah yang disebut bilirubin, sehingga anaknya tampak matanya kuning, kekuningan. Bahkan kadang-kadang orang bilang kok anak saya seperti sakit kuning, ya. Nah, kemudian ibunya kadang-kadang meraba ada tumor di perutnya katanya pada saat memandikan.
Padahal itu biasanya adalah pembesaran hati dan limpa yang membesar karena dia membantu sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Tapi sel darah merah yang dibentuk selalu sel darah merah yang mudah pecah. Baik, lalu apakah gejala-gejala tersebut bisa selalu terlihat secara fisik atau ada yang tidak bisa terlihat? Biasanya dan itu kan orang tua yang bawa. Jadi otomatis saudara secara physically mereka merasakan atau melihat gejala itu. Oke. Kemudian apa saja sih dok komplikasi dari penyakit thalassemia ini? Ya, nomor satu yang paling itu adalah thalassemia ini karena dia nggak punya obatnya sampai saat ini, dia harus transfusi. Dikatakan kalau di kedokteran itu organ, darah itu adalah organ, jadi seperti transplantasi. Tentunya akan sering sekali menyebabkan reaksi penolakan. Misalnya dari gatal, dari demam ya, atau misalnya dia yang paling sering itu ya demam yang paling sering, dan yang satu lagi adalah karena itu darah orang lain, di screening betul di PMI, tetapi screening itu kan nggak ada yang 100%, ya kan? Jadi masih aja dia punya kemungkinan untuk tertular penyakit infeksi akibat transfusi darah. Hepatitis B, hepatitis C, bahkan HIV. Ya, seperti itu. Nah, itu satu. Kita tahu di dalam darah sendiri itu banyak mengandung zat besi. Sehingga apa yang terjadi? Zat besinya numpuk. Karena dia sering transfusi, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Zat besinya numpuk. Nah, yang tampak dari luar kasat mata adalah kulitnya warnanya hitam. Tetapi sebenarnya dia bisa nempel di jantung, nempel di hati, nempel di kelenjar-kelenjar endokrin ya yang membentuk hormon ya, atau menempel di kelenjar-kelenjar yang membentuk anti gula. Ya, itu namanya kelenjar pankreas. Jadi apa? Ke jantung dia bisa gagal jantung. Terus di hati itu juga hatinya jadi rusak. Kemudian di kelenjar pankreas itu adalah apa? Kelenjar pankreas itu membentuk anti gula karena dia nggak punya anti gula jadi bisa diabetes. Terus juga ke kelenjar-kelenjar endokrin lain sehingga tadi dia bisa infertilitas, tidak ada tanda-tanda seks sekunder seperti itu. Oke. Lalu dok, untuk sebuah transfusi darah, apakah ada kriteria khusus darah yang dibutuhkan seperti apa supaya tidak menyerang sistem kekebalan tubuh penerimanya? Sebetulnya darah itu adalah darah merah, ya kan, darah merah. Nah tentunya darah merah kalau bisa yang sesuai golongan darah, sesuai golongan darah itu nggak cuma ABO, banyak yang lain yaitu disesuaikan. Jadi makanya setiap mau transfusi darah itu harus di cross, di reaksi silang supaya bisa cocok, ya kan, itu satu. Dan kalau bisa ya si pendonornya adalah bersih dari penyakit-penyakit infeksi tadi. Kemudian apakah pasien thalassemia minor itu bisa mendonorkan darahnya bagi mereka yang thalassemia marah? Ya. Thalassemia minor kan nggak bergejala, ya, dia tidak bergejala. Jadi kadang-kadang orang sendiri, mungkin kalian juga nggak tahu kalian normal atau thalassemia minor, ya kan? Itu nggak pernah tahu kecuali periksa. Sebetulnya darah pasien thalassemia minor juga ukurannya lebih kecil dari pasien normal. Gitu. Sehingga apa? Sehingga sebetulnya tidak begitu baik, ya kan? Tetapi dikala dikala darah itu dibutuhkan, tidak ada donor lain, seperti misalnya pada bulan puasa, saat Lebaran atau Tahun Baru, Natal, di mana para donor itu pulang kampung, apa boleh buat, suka nggak suka, si ayah atau si ibu mendonorkan. Padahal kan nih ayah ibunya ini adalah pembawa sifat gitu loh kan. Jadi dia mendonorkan itu apa boleh buat. Tapi idealnya kalau kamu tanya idealnya jangan sampai mendonorkan. Tapi kan kita nggak tahu nih, ya kan? Atau donor lain juga apakah dia pembawa sifat thalassemia kan juga nggak tahu kalau kita nggak periksa. Apakah ada keturunan etnis atau suku tertentu yang lebih rentan terserang thalassemia itu sebetulnya Indonesia nih itu adalah negara yang high risk thalassemia. Artinya apa? Dia tuh di dunia tuh ada yang namanya ikat pinggang thalassemia. Itu mulai dari Mediteran segala ya sampai Cina, India, bla 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 gitu.
Nah, tapi yang Asia Utara kayak Jepang, Korea tuh nggak ada, ya. Nah, Indonesia masuk ke dalam situ. Artinya apa? Artinya orang Indonesia itu punya risiko tinggi untuk gen thalassemia ini. Nah, suku mana yang banyak? Umumnya hampir sama. Cuma kalau dilihat per tempat ya, itu paling tinggi sebetulnya adalah di Sumatera. Aceh, Palembang, ya itu banyak. Lalu kemudian yang kedua Pulau Jawa tuh sekitar 6%. Kalau Palembang tuh bisa sampai 15%. Artinya paling 15 dari 100 orang Palembang itu adalah pembawa sifat thalassemia. Kalau di Jawa itu Bali itu sekitar 6%, jadi 6 dari 100. Satu lagi adalah di Pulau Sumba. Itu bisa 33%. Jadi sepertiga orang di Pulau Sumba itu biasanya pembawa sifat thalassemia. Kenapa? Mungkin karena di Sumba itu mereka perkawinannya indoor ya. Antar mereka. Jadi lebih mudah terjadi itu. Apa saja penjagaannya, Dok, untuk penyakit thalassemia? Pencegahannya, ya penyakit ini kan sampai saat ini belum bisa diobatin. Ya. Apalagi dengan komplikasi ngobatinnya itu, kalau kita hitung biaya pasien thalassemia itu satu pasien tuh setahun bisa 300 juta. Dan itu nggak sembuh. Tidak sembuh. Ya. Kalau mau diobati, ya harus nomor satu gennya yang rusak diganti. Itu di dunia sekarang sudah mulai ganti gen. Harganya sekitar 10 M. Yang kedua adalah mengganti sumsum tulangnya. Diganti dengan sumsum tulang orang yang mirip. Biasanya entah itu saudara kandung, entah itu ayah atau ibunya. Ya itu sekitar 2 M biayanya. Nah, tetapi penyakit ini bisa dicegah. Cegahnya apa? Ya dilakukan screening untuk diperiksa ke arah thalassemia-nya. Jadi nomor satu kita periksa darah dulu, kita lihat HB kita. Oh, HB saya bagus. Jangan keburu senang. Kita mesti lihat ukuran sel darah merahnya juga. MCV, MCH kita lihat. Kalau dia kecil, hati-hati, itu salah satu tanda. Ya, wow, jangan-jangan kemungkinan besar ini adalah pembawa sifat salah satunya. Terima kasih, Dok. Ya. Itu saja. Prof. Amalia membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang thalassemia dan cara kerja penyakit tersebut pada tubuh manusia. Perbincangan dengan Prof. Amalia membawa kita pada pemahaman bahwa thalassemia merupakan penyakit berbahaya yang harus segera diatasi sedini mungkin. Jika tidak, dampaknya akan menjalar ke berbagai permasalahan yang lebih luas. Namun, apakah thalassemia semenakutkan itu? Dengan tidak adanya obat, apakah para pengidap thalassemia mampu bertahan dan memperoleh kehidupan seperti orang normal? Untuk menjawab hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Yofi yang juga sedang bersama dengan Natasha, seorang aktivis dari Thalassemia Movement. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu aktivis thalassemia dan juga seorang pasien thalassemia. Kak Natasha, boleh diperkenalkan? Oke, halo semuanya, nama aku Cecilia Maria Natasha, biasa dipanggil Tasha, dan aku sekarang umurnya 28 tahun. Sekarang aku adalah seorang pasien thalassemia dan juga aktivis thalassemia. Oke, Kak Tasha, Yes. boleh dijelaskan tentang thalassemia movement? Thalassemia movement itu apa? Oke, jadi Thalassemia Movement adalah sebuah komunitas mandiri yang didirikan pada tahun sekitar 2016 untuk menyuarakan lebih lanjut tentang thalassemia, karena banyak kan orang yang belum tahu tentang thalassemia itu apa. Terus juga kita punya dua goals, dua misi. Misi pertama yaitu menyetop thalassemia di generasi mendatang. Dan yang kedua adalah kita memfasilitasi pasien-pasien thalassemia dengan skills dan juga knowledge yang akan mereka bisa pelajari untuk kehidupan mereka. Jadi untuk meningkatkan quality of life-nya mereka juga. Gitu. Oke, tadi kan ada dua visi berarti ya? Betul. Ada yang untuk menyetop thalassemia dan memfasilitasi anggotanya. Betul. Untuk menyetopnya itu sendiri dengan apa? Oke, jadi kita itu bisa stop thalassemia dengan cara screening darah sebelum nikah. Jadi sekarang ini kita share awareness supaya orang-orang tuh lebih aware sebelum nikah, pas
pada saat mereka punya keluarga yang talasemia, mereka tuh bisa screening gitu. Bahkan punya teman talasemia aja mereka juga seharusnya lebih aware karena mereka adalah yang udah tahu tentang talasemia dan bisa screening gitu di mana aja gitu. Dan cara kita nyetop adalah misalnya nanti ketahuan nih satu orang dia talasemia carrier, berarti dia harus mencari pasangan yang bukan talasemia gitu. Kemudian fasilitas apa aja yang disediakan untuk anggotanya di Thalassemia Movement? Oke, jadi kita punya beberapa program. Program-program kita untuk para pasien talasemia. Ini pasien talasemia ini nggak terbatas anggota Thalassemia Movement aja ya. Jadi ada yang anak-anak, pasien talasemia anak itu kita ada namanya A Day with Thalassemia Movement. Jadi di situ kita contoh yang pernah kita lakukan adalah ke Kidzania gitu, jalan-jalan, ngajak mereka jalan-jalan. Karena rata-rata anak talasemia itu kayak nggak mau sekolah gitu loh, terlalu capek harus ke rumah sakit, terus kayak mereka tuh ngerasa aku banyak ketinggalan pelajaran, aku harus bolos, ngapain sih aku sekolah gitu loh. Nah jadinya kita bawa mereka jalan-jalan ke Kidzania ini supaya mereka tahu kalau mereka akan lanjut sekolah, mereka akan bisa nih menggapai cita-cita seperti ini yang ada di Kidzania itu gitu. Saat ini kan thalassemia itu tidak bisa disembuhkan. Betul. Lalu mengapa mendirikan komunitas? Apakah hanya untuk menyemangati saja atau bagaimana? Oke, nah jadi kan balik lagi ke dua tujuan kita tadi. Yang pertama itu yaitu nyetop thalassemia karena walaupun thalassemia itu tidak bisa disembuhkan, tapi thalassemia bisa dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara screening darah itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kalau masa-masa, jadi selain tadi kita ngajak mereka jalan-jalan, ngasih skills dan knowledge, kita juga bantu mereka secara medis. Secara medis itu contohnya kayak misalnya memfasilitasi mereka dengan misal pengecekan yang memang tidak ditanggung BPJS, seperti pengecekan vitamin D, karena bisa aja tiba-tiba nih sehat nih, kelihatan sehat nih, tiba-tiba patah tulang karena rapuh gitu, karena mereka ya itu karena darahnya kan tidak tercukupi ya gitu. Terus juga memfasilitasi kalau misalnya stok darah menipis, jadi kita adakan donor darah. Acara tahunan kita adalah donor darah Ramadan karena di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan itu stok darah merah tuh selalu menipis gitu. Yang terdaftar kalau Thalassemia Movement sendiri itu terdiri dari pasien dan non pasien juga. Itu udah 50 orang. 50 orang, ada yang di Jakarta. Mostly sih di Jakarta, tapi ada juga yang di luar Jakarta. Kalau yang non pasien berarti fokusnya ke edukasi gitu ya? Iya, dia bukan penyintas, dia adalah pemerhati. Bahkan founder kita adalah pemerhati. Jadi dia researcher. Researcher gitu awalnya. Bahkan kayak teman-teman kita juga kita ajak gitu untuk join gitu. Terakhir Kak, apa artinya menjadi seorang pasien thalassemia untuk Kak Tasya? Aku selalu bilang, kita tuh thalassemia itu spesial. Kenapa? Karena kita dikasih ini hadiah mungkin ya dari Tuhan, bukan cobaan, ini hadiah dari Tuhan yang membuat kita untuk hidup lebih kuat lagi, untuk struggle lebih lagi dibanding orang normal lainnya gitu. Bahkan setiap orang kan pasti punya struggle-nya masing-masing ya kan. Tapi kita dikasih hadiah ini supaya kita bisa menjalani hidup seperti orang normal lainnya, tapi kita harus tetap ingat kalau kita punya terms and conditions yang memang harus kita jalani supaya bisa menjalani hidup dengan normal gitu. Jadi ini adalah hadiah dari Tuhan. Jadi syukuri, terima, dan tetap semangat menjalani hidup gitu. Thank you Kak Tasya. Yes. Bagi para pemirsa di rumah, kalian pasti sudah dapat memahami seberapa urgensi dari penyakit thalassemia ini. Tapi tentunya jangan putus asa. Karena dari sekian 273 juta penduduk di Indonesia, seseorang seperti Natasha pasti dapat menetapkan semangatnya demi melawan penyakit ini. Reportase tadi sekaligus menjadi penutup bagi perjumpaan kita pada kali ini. Saya Nicholas Putra dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia karena sebuah senyuman terlihat menawan. Sampai jumpa.